para santri Syatina banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam semangkin Atina sareng ajunan ditakdir untuk bisa hadir bersama-sama merayakan puncak Hari Santri Nasional yang dilaksanakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pasian yang merupakan kebanggaan untuk kita semua. Artinya kadinto semakin ditugaskan untuk orasi. Beni orator ditugaskan untuk orasi. Orasi kebangsaan. Kemudian nyampe kadinto oba orasi Hari Santri. Estona artinya membawa orator semakin. Kadinto sahabat Haidar, kadinto orator. Bendi Pamekasan ampun dikenal, pengurus cabang orator. Ki buru kadinto ampun nempat artinya pola aja dan gula si orasi. Cepon. Empon, teh pada ngakin. Poranda semakin sedang menjadi salah satu korkap tim sukses di Kabupaten Pamekasan. Makanya toko cor-cor ya kadito. Iki masih berkampanye. Toko tak pada man kadito bolan. Apa tinggal sabar. Kita korek lain ke orang. Ngibe korek melolo. Manabi ketua nah termasuk lembaga nah ansor kadito tak ngireng berpolitik. Menabi personalnya ya tore sesuai dengan perintah Rois Surya dan Ketua PCNU Kabupaten Pamekasan, tetap sami'na wa ta'na Ansor Kabupaten Pamekasan, tidak berpolitik untuk personalnya ngereng ya tore. Salawat sareng salam ngereng kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ahlul bait dan semua pengikut-pengikut beliau kantos ku laku neng akhirat. Semoga kita kadinto tetap bersama-sama beliau, mendampingi beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, li'ila'i kalimatillah, li'izil islam wal muslimin, sampai ku laku bersama-sama neng swarganah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat nahdin nahdiyat kaum santri sedajen Syatinah banggakan. Pertama artinya ingin menyampaikan dan kita ingin berbincang bukan berorasi kadinto. Kenapa harus ada istilah santri, kemudian beda istilah pesantren, kemudian semakin muncul hari santri. Beda pun apa kadinto? Dimin waktu-waktu awal masuk Islam kadinto ki sobung istilah santri. Paman apa boleh pesantren, paman apa boleh hari santri kadinto sobung. Yang ada surau, yang ada murid kadinto kan biasa kan disebut murid engki. Murid sebeda ki sobung santri. Kemudian muncullah pesantren-pesantren kecil mulai dari desa-desa sampai ke pesantren-pesantren yang menampung santri sebanyak kadinto. Dan dikenallah di sana dengan sebutan kaum sarungan. Tak langkong begini bini kadinto ngakui rok beni king pas beni santri. Tidak harus ada kaum erokan, cukup kaum sarungan yang menjadi identitas santri baik laki-laki maupun perempuan. Kaum sarungan ketika dimunculkan di sana ada pesantren, di pesantren bede paserah, pesantren kak dintoh bede kiai, pesantren kak dintoh bede santre, bede tolibat, orang senyareh ilmu. Sejarawan mencatat bahwasanya pendidikan tertua sebedah neng negara kita Indonesia, sebedah neng Nusantara kadinto pesantren. Sing ngajarin ka masyarakat, ngajari agama, ngajari tata krama, ngajari ilmu-ilmu selain kadinto dari pesantren. Sebanyak neng masyarakat. Namun kenyataannya Indonesia puluhan tahun sudah merdeka, Kak Dintoh belum ada sebutan santri, belum ada sebutan pesantren, belum muncul yang namanya Abdullah, Abdul Muhaimin atau Abdul yang lain muncul menjadi pejabat negara, muncul di permukaan sobungin si banyak no to si banyak. Namun semakin ampun
terbuka. Sejak Gus Dur menjadi presiden, beliau adalah kiai dari kaum santri, menjadi kebanggaan untuk kita. Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden, beliau dari kaum santri, kiai menjadi kebanggaan untuk kita. Ternyata santri ini bisa muncul dan bisa sama dengan yang lain. Ras perahuntan? Ras. Artinya yang muncul ke permukaan searabet negara Kak Dintoh seharusnya kita, karena kita yang berdarah-darah. Walaupun sejarahnya pernah dihilangkan pada masa-masa Orde Baru. Maaf, bukan dihilangkan, sedikit diburamkan. Alhamdulillah pada tahun 2015 22 Oktober oleh Presiden Joko Widodo disahkan melalui Perpres bahwasanya tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri Nasional. Kak Dintoh gunana kita berjuang dan kita ada di negara. Kenapa? Kita bisa muncul benih yang ria. Mulai ulama-ulama sedimin perang, banyak saya perang Kak Dintoh. Nenek moyang kita akan banyak nerok perang, banyak perhuntan. Banyak, tapi hilang di telan sejarah. Kenapa kok hilang? Karena tidak ada yang memperjuangkan. Dan bahkan cenderung kita NU dulu, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Kak Dintoh dimusuhi. Tapi tidak bergeming, tetap NU, karena NU ini untuk menjaga agama dan untuk menjaga negara, bukan untuk menjaga pemerintah. Urusan politik silahkan urusannya pemerintah, tapi urusan umat adalah urusannya Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore, kita artikan satu persatu. Dari santri dimin, personal santri. Santri Kak Dintoh sobung menabi neng Arab. Neng Mesir nyari santri sobung. Neng Jordania nyari santri sobung. Pada boleh neng London, pada boleh neng Amerika, sobung sebutan santri. Yang ada santri Kak Dintoh hanya di Indonesia. Di mana? Di Indonesia. Sebenarnya santri, sebutan santri itu hanya di Indonesia. Dan paling masuk akal, berbagai macam literatur yang saya baca, ketika memaknai santri, ada salah satu putra dari pejuang. Bahkan beliau ini menjadi pejuang sendiri, menjadi putra dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasani bin Nawawi Sidogiri, memaknai bahwasanya as-santri bisyahidi halihi huwa may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulillahil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin. 3 yang harus menjadi prinsip dari santri itu. Yang pertama harus may ya'tasimu bihablillahil matin, selalu berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Al-Qur'annya, wa yattabi'u sunnata rasulillahil amin, dan selalu mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah bergeming, tidak melirik ke kanan, tidak melirik ke kiri. Maksudnya apa? Kalau ditafsirkan oleh Kiai Ma'ruf Amin, la radikalian wala liberalian. Dia tidak menganut paham yang radikal dan tidak menganut paham yang liberal. Apa? Ta'adul neng tawasud neng ngak tengaan. Ini pemahaman tentang santri. Dan santri itu bukan harus yang ada di pondok-pondok yang menampung banyak orang untuk cari ilmu, tidak. Sampai yang ada di desa-desa, saya beresetisa ngaji kelangkeren, ngaji Al-Quran, Kak Desa disebut dengan santri. Dan itu berhak untuk merayakan hari santri ini. Pon, mengenai santri paham? Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, yang kedua kepada sunnah. Kemudian di kita di Nahdlatul Ulama,
kita juga berpegang teguh kepada ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas itu yang tidak secara implisit atau eksplisit ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka butuh pemikiran dan istimbatul hukmi dari para ulama. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran ulama tetap kita jadikan dalil dalam beragama dan dalam kehidupan sehari-hari. Kadito. Kemudian ada santri, ada pesantren. Akibat dari hari santri ini, buah dari hari santri yang lahir pada 2015, alhamdulillah 2019 melalui Undang-Undang Nomor 18 ada yang namanya Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang pesantren menguatkan posisi pesantren, menguatkan posisi santri, menguatkan posisi masyarakat yang sarungan. Bagaimana kita ini semakin diakui oleh negara, bagaimana keberadaan dan perjuangan kita tetap semangat untuk Islam dan semangat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita pertahankan. Melalui undang-undang itu kita menginginkan bagaimana pesantren nanti berdaya. Jadi tidak menempel di kita lagi mun santreh banyak sekorengan. Ana pemak korengan. Coba gula tanya, santreh atau bersekorengan tan? Menik binin tak penting aku, toko ekeding bike lagi. Bukan nik binin terompat dengan sikin kira melolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana pemak korengan karena aing tak sehat. Ana pemak aing tak sehat karena kekurangan aing. Ana pemak kekurangan aing jedinge sobung, sing aliyah somor sobung, tak kedui biaya. Melalui undang-undang pesantren nanti pesantren-pesantren semuanya, baik pesantren-pesantren yang menampung santri yang banyak maupun pesantren-pesantren yang menampung santri yang sedikit, berapapun jumlahnya, ini wajib dibiayai oleh negara. Siapa yang mengelola kalau bukan kita? Siapa yang mau buat kebijakan misalnya di negara itu kalau bukan kaum santri, bukan kita, bukan Ansor, bukan Fatayat, bukan kader-kader NU yang nantinya kalian akan meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Siapa kalau bukan kita? Tentu kita harus belajar banyak dari orang tua kita, dari the founding father kita. Kita jangan lengah dan kita harus terus istiqomah ada di Nahdlatul Ulama, istiqomah sebagai santri untuk mempertahankan tentang kelamin kita, kelamin sebagai santri yang tetap taat kepada ulamanya, santri yang tetap melindungi agamanya, dan santri yang ber-NKRI, karena NKRI ini telah final dan NKRI harga mati. Inilah satu-satunya yang kita nyatakan ketika misalnya asas tunggal Pancasila dulu pada tahun 1984 oleh Soeharto ingin diberlakukan, bahwasanya asas negara ini adalah Pancasila. Ormas-ormas yang lain, mohon maaf, ormas-ormas yang lain itu tidak ada yang sepakat, kelompok-kelompok yang lain tidak ada yang sepakat. Yang menerima pertama kali pada Munas Alim Ulama tahun 84 di Situbondo hanya Nahdlatul Ulama. Kalau dikatakan tadi oleh ketua MWCNU, NKRI, Pancasila Jaya, ini perjuangan kita untuk negara kita, perjuangan kita untuk NKRI. Karena kita beragama butuh wadah kita adalah negara kita. Orang dari Timur Tengah, masyarakat Timur Tengah, masyarakat Afghanistan, ini kesambu kah Indonesia? Di sana rasnya satu, ras Arab, bahasanya satu, bahasa Arab, agamanya satu, agama Islam.
bahkan alirannya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi terjadi perang, bahkan perang saudara. Kok bisa terjadi di Indonesia? Emoture bayi bahasa lain, mulai dari Bun Timur, dari Sumenep, ecek tacek bahasa nah Latina Karpe, depak ke Mekasan tak lamun, depak ke Bengkalan lo lamun, en lain ini muturupi bahasa en lain. Kemudian ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, rasnya beda-beda, sukunya beda-beda. Kenapa? Anapa Indonesia mata tokaran? Anapa Indonesia mapakun damai? Nah, karena kita diikat dengan kalimatun sawa, yang kikadin toh Pancasila. Ketika ulama kita mengatakan NKRI harga mati, maka semuanya mengikuti. Maka kepada pemerintah, jangan sia-siakan perjuangan Nahdlatul Ulama, jangan sia-siakan perjuangan kaum sarungan, kaum santri. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, semangkin parla oning karena puncak HSN, puncak Hari Santri. Ana apa mak pas beda Hari Santri melalui perpresnya Pak Jokowi tahun 2015. Tahun 2014 nikah Jokowi pernah datang ke salah satu pesantren di Malang. Kemudian di sana banyak kiai-kiai yang menyiapkan harus ada misi yang dibawa, kemudian yang disahkan melalui pemerintah. Di sana meminta para santri, para kiai kumpul, meminta kepada Jokowi waktu kampanye dulu belum jadi presiden, Pak Jokowi, kalau jenengan jadi presiden, kita titip nanti Hari Santri untuk mengingat para perjuangan para santri, perjuangan para kiai dalam membela memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jokowi berjanji, alhamdulillah beliau tidak ingkar janji. 2014 jadi presiden, 2015 beliau menandatangani Kepres, Hari Santri diresmikan tanggal 22 Oktober berdasarkan usulan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan buat NU. Nah, apa mak kau mak tanggal 2 lekor Oktober? Kok harus tanggal 22 Oktober? Padahal yang diminta waktu di Malang itu 1 Muharram. Kemudian kenapa PBNU kok mengusulkan tanggal 22 Oktober? Itu ceritanya. Dulu waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ke tahun apa? 19 tahun 19 tanggal 15 tanggal petok bulan, alhamdulillah apalah setuju. Pohon Merdeka ini kita pak ke bulan pasah nih kak. Pohon Merdeka telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, proklamasi bla bla bla, Indonesia pohon merdeka. Tapi akhirnya dengan cara-cara liciknya melalui NICI, melalui sekutunya Belanda datang ke Indonesia. Katanya sih ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia karena telah menjajah ratusan tahun. Datang ke Indonesia, tiba-tiba mereka datang itu bersenjata. Mereka datang ingin menguasai Indonesia lagi. Bung Karno, Bung Hatta, posang. Arya ki buru merdeka, le serang boleh. Sekutu lagi. Benih kun ngero Belanda tok. Ben Amerika ni kibah, ben Inggris ni kibah, dipimpin oleh Jenderal Malabi waktu itu. Kemudian diperintahkan oleh Bung Karno, Bung Tomo nikah ketua tentara Lambek Pejuang untuk sowan ke Kiai Hasyim Asy'ari untuk minta fatwa. Katipun apa Kak Dintoh? Setelah bulan Agustus Kak Dintoh ki buru merdeka, Belanda datang lagi membawa sekutu juga.
datang ke Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak langsung dijawab oleh beliau. Beliau kadin top puasa dimin, kemudian mengundang para ulama. Bagaimana ini ketika Belanda datang dengan sekutu-sekutunya, bagaimana sikapnya umat Islam, bagaimana sikapnya santri secara koheren. Maka diputuskan pada musyawarah itu dan muncullah yang namanya resolusi jihad, yang diantara isinya adalah mewajibkan kepada seluruh umat Islam agar berperang membela negaranya, membela negara kesatuan Republik Indonesia sejauh 90 km masafatul qasri. Wajib nerok perang. Mun perang ke Sorbeja sampai ke Sumenep Capok, wajib nerok perang ke Sorbeja. Dan fatwa yang kedua, barang siapa yang mati dalam peperangan melawan Belanda ini, dia dihukumi mati syahid. Dan barang siapa yang mengacaukan walaupun dari saudara sendiri, dia harus dibunuh. Nikah fatwa resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari yang keluar pada tanggal 22 Oktober 1945, yang kemudian puncaknya terjadi pada 10 November 1945, perang di Surabaya, yang 10 November itu menjadi Hari Pahlawan Nasional. Di sanalah Jenderal Malabi dibunuh. Siapa yang membunuh? Semate nikah namanya Ustadz Khotib santre semate nikah. Pakon masang bom yang pasang karena suku tu detuk ngaraki congo alat tu bom mah Jenderal Malabi mate Ustadz Khotib nikah setujukan apa-apa aja yang santre tahun nih ngara sungguh mercon congo. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbunuhnya Jenderal Malabi, maka menjadi mundurnya pasukan sekutu, mundurnya pasukan Belanda. Inilah cikal bakal dari 22 Oktober dijadikan Hari Santri Nasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, paham saya tujuan? Nah, seterakhir begila banyak. Saya sampai yakin apun melalui sambutan-sambutan, telok sambutan mulai gila lomba gitu. Makanya jabit apit. Seterakhir, sekarang tugas kita itu apa? Sebagai santri, kedepannya itu apa? Tugas kita ke depan adalah mengisi kemerdekaan ini. Kalau pelajar, ya belajar yang giat. Kalau organisatoris, urusi organisasinya dengan baik. Urusi ansornya, urusi IPNU EPPNU-nya, urusi fatayatnya. Dan kita sama-sama mengurusi rumah besar ini, mengurusi NU. Karena apa? Karena NU adalah merupakan pesantren yang besar, sedangkan pesantren adalah NU kecil. Di Budin Lakoh kita harus mengabdi kepada NU semuanya. Karena apa? Karena kita nanti yang akan memegang dan mengurus bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Siap? Siap mengurus bangsa? Siap mengisi kemerdekaan? Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin kadinto si bisa artinya sampaikan, ampun tak mana bicara lancang karena artinya beni orator. Estona artinya kento provokator, kadinto si orator. Sahabat Haidar, kayak kita kau masa kampanye pon di kulaku saud. Manabih bedah korang sarang lopot nyoon sepora seraja kadinto dan setajana utamana para alim, para ulama, Kiai Zainuddin, sarang setajana para masyayikh dan setajana cakanca sahabat-sahabat Ansor Ibnu, rekan-rekan ita Ibnu EPPNU, sahabat di Fatayat dan setajana santreh ngereng terus semangat untuk memupuk diri kita, semangat untuk mengurusi organisasi kita, semangat mengurusi pesantren kita, dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah para muassis Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.